Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, bertemu lagi dengan kakak yang cantik di sebelah kiri aku, dengan Kak Wati. Dan satu lagi masih ingat kakak, Kak Marta. Kini tiba saatnya kita akan bersuka cita, ingin menyambut segala puji-pujian dan firman Tuhan hari ini. Adik-adik duduk yang tenang, siapkan hatinya, siapkan puji-pujian yang terbaik. Namun sebelum itu, kakak akan ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik sudah siap semuanya? Kakak akan ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu pembuka kita dengan judul lagu apa Kak Ati? It's good to see you here with me. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami. Pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkanlah dan kuduskanlah hati kami, agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya dan menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami. Kak Marta. Ya Kak Wati. Tahu gak apa yang lebih tinggi daripada langit? Planet terujung Pluto kayaknya dia lebih tinggi deh. Salah. Terus apa dong Kak Wati? Yang lebih tinggi daripada langit itu kasih Yesus. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Lagu apa Kak Wati? Setinggi-tingginya langit. Mari kita nyanyikan adik-adik. Mari kita nyanyikan.
nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Diingat ya adik-adik, hukum Taurat yang ketiga. Kak Mariati, tahu itu keledai? Itu yang dibuat dari tahu itu ya, Karani ya? Bukan. Itu kacang. Itu namanya kacang kedelai. Yang saya tanya tadi adalah keledai. Oh, berarti binatang dong? Ya. Oh, jadi binatang keledai itu kayak apa ya, Karani? Yang seperti ini ya adik-adik. Nah, Kak Mariati udah tahu sekarang kan? Oh iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang keledai, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan tentang keledai binatang yang berjalan lambat. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Ayo kita nyanyikan adik-adik ya. Itu ada di Kidung Ceria nomor 81. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Pembacaan firman Tuhan Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada orang yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Amin. Kita
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Inang ajak kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan bersama-sama pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, maka buka hati dan pikiran kami, tenangkan kami untuk bisa bersama-sama mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah kalian melihat seorang artis datang? Wah, pasti pernah ya, apalagi yang pada suka atau yang pada ngefans sama artis-artis tertentu tuh. Kalau artisnya lagi datang, apa yang terjadi? Orang-orang akan berkerumun, lalu mereka akan bersorak-sorak, menyerukan nama artisnya atau memanggil-manggil, menarik perhatian supaya dilihat sama artisnya. Sekarang, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, siapa yang pernah melihat seorang raja datang? Nah, karena zaman kita atau karena negara kita negara republik, maka nggak ada tuh ya raja-rajaan, susah dibayangkan. Sekarang Inang Pendeta mau ajak adik-adik membayangkan kalau Pak Presiden tiba-tiba datang di blok rumah kamu. Wah, apa yang terjadi? Iya, bener, Mami pasti lari duluan di depan. Nah, semua pasti langsung heboh berkerumun. Seperti ini nih, Inang Pendeta mau kita menyaksikan bersama-sama video ketika Bapak Presiden Jokowi datang ke Sumatera, tepatnya ke daerah Dolok Sanggul. Kita lihat videonya ya. Ceri. Wih, rame ya adik-adik. Kalian lihat tadi, semua orang sampai rela berdesak-desakan. Buat apa? Buat melihat Pak Jokowi dari dekat. Ada opung kalian di situ? Tadi di antara kerumunan itu? Nggak ada ya? Nah, adik-adik, itu dia ketika seorang raja atau seorang pembesar datang ke tengah-tengah masyarakat atau ke tengah-tengah rakyat, maka semua akan bergembira, lalu semua akan menyambutnya dengan sukacita. Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem juga merasakan hal yang sama. Seperti tadi dibacakan oleh teman kita. Nah, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang berkerumun, lalu orang-orang menyambut Yesus dengan sukacita. Tapi ada yang beda nih, sukacitanya atau beda nih penyambutannya dengan apa yang biasa kita lihat. Apa perbedaannya? Waktu itu orang banyak mengambil daun palem untuk menyambut Yesus. Kenapa daun palem ya? Adik-adik tahu tidak apa makna dari daun palem? Daun palem itu melambangkan kemenangan. Maka memang orang banyak yang berkumpul saat itu, kan mereka sedang dalam masa penjajahan tuh. Bayangkan kalau orang dalam masa penjajahan, apa yang diharapkan? Kemerdekaan. Maka ketika mereka mengambil daun palem, mereka mau bilang, raja yang datang itu adalah raja yang akan membawa kemenangan. Itu dia kenapa mereka mengambil daun palem. Tapi tunggu dulu, oke lah daun palemnya. Sekarang pertanyaannya Inang Pendeta, artis itu kalau datang turun dari pesawat naik mobil, mobilnya keren-keren, ada yang naik Alphard, ada yang naik Nafwan, wah bagus-bagus. Tuhan Yesus kok naiknya keledai? Kalaupun raja kan turun dari kereta kuda itu pasti keren. Tapi kok Tuhan Yesus malah melihat seekor keledai lalu naik di atas keledai itu? Kenapa kira-kira ya? Adik-adik tahu tidak? Itu melambangkan bahwa Yesus yang datang bukan sama seperti tentara-tentara perang lainnya. Yesus memang akan memenangkan sebuah peperangan, tapi peperangan melawan dosa, bukan peperangan secara fisik. Keledai
Yang lembut atau keledai yang lemah itu mau menggambarkan bahwa raja yang datang itu adalah raja yang lemah lembut, raja yang bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kasih sayangnya mau memenangkan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan atau yang ada di dalam diri kita. Itu kenapa yang dipergunakan Yesus adalah seekor keledai yang lemah. Tapi walaupun keledai itu lemah, ketika dia ditunggangi oleh seorang raja, dia ditunggangi oleh putra Allah, keledai itu membawa kekuatan yang luar biasa. Itu dia adik-adik. Nah, selain dari daun palem, lalu tadi keledai yang ditunggangi oleh Yesus, orang banyak juga membuka pakaian mereka lalu meletakkan di pinggir jalan untuk bisa dilalui oleh Yesus layaknya seorang raja yang lewat. Kalau di sini kan dipasangnya apa? Karpet merah kah? Apalah alas yang bisa membuat raja itu lewat dengan nyaman. Itu semua cara mereka untuk menyambut kedatangan sang raja. Pertanyaannya, adik-adik sekolah minggu pernah tidak menyambut Yesus di dalam hati kalian? Atau kalau Inang Pendeta tanya nih, bagaimanakah cara-cara anak-anak sekolah minggu menyambut Yesus di dalam hati kalian? Mungkin nih pada bingung jawabnya. Nyambutnya gimana nak? Kan Yesusnya nggak kelihatan. Cara menyambutnya seperti apa? Kita mau ambil bunga juga. Emang Yesusnya bagaimana? Bisa dilihat atau disentuh? Nah, adik-adik sekolah minggu, menyambut Yesus yang dimaksudkan adalah ketika kita membiarkan Tuhan Yesus mengisi hati kita. Caranya bagaimana? Mendengarkan firman Tuhan, lalu menerimanya, mengerjakannya. Itu adalah cara kita menyambut Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada adik-adik nih misalnya hari ini dengerin firman Tuhan, dengerin tentang Yesus yang disambut di Yerusalem, tapi tiba-tiba nanti selesai ibadah kita ya sudah, tadi kan udah selesai sekolah minggu, ya sudah, lupa lagi. Nah, tidak ingat lagi, lalu nanti bertindak sesuka hati lagi, bertindak ceroboh lagi, melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Itu namanya firman Tuhan atau Yesusnya tidak disambut di dalam hati kita. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Ada banyak yang bisa kalian kerjakan untuk menyambut Yesus. Daun palem itu bisa kalian gantikan dengan perbuatan tangan yang baik. Baju-baju atau pakaian yang diletakkan untuk dilewati oleh Yesus itu bisa kalian ganti dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah cara anak sekolah minggu menyambut kedatangan sang raja. Berjanji mau menyambut Yesus dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk membuktikan kita menyambut dia. Nah, kalau berjanji, kita aminkan bersama firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang hari ini kami dengarkan bersama. Yesus datang di Yerusalem dengan segala kemeriahan Bapa, tapi kemeriahan itu juga hadir dalam bentuk kesederhanaan untuk menunjukkan Tuhan Yesus itu memang sederhana. Tapi dalam kesederhanaannya dia melakukan karya besar. Maka kami mau menyambut Yesus di dalam perbuatan tangan kami. Kami berjanji mau menjadi anak-anak yang baik untuk membuktikan bahwa kami menyambut Yesus di dalam hidup kami. Kami berjanji mau mengatakan perkataan-perkataan yang baik saja, tidak perkataan yang jahat atau perkataan kotor, sehingga setiap orang bisa melihat bahwa Yesus hadir di dalam diri kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan membuat aktivitas membuat daun palem seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan hanya amplop bekas, atau kalau di rumah adik-adik punya kertas nasi boleh dipakai ya. Cara bikinnya begini nih. Amplop bekas kalian potong menjadi satu lembaran. Sudah, lalu kemudian lipat di bagian tengahnya seperti ini. Lalu lipat membentuk segitiga seperti ini. Nah,
Setelah seperti ini, bagian yang di bawah ini kalian potong ya adik-adik. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Tada! Ini bagian yang sudah dipotong atau dilepaskan. Nah, langkah selanjutnya kalian gulung kertas ini menjadi lipatan-lipatan kecil. Seperti ini. Nih, dilipat kecil seperti ini. Seperti kita kalau lagi bikin kipas, kalau lagi main-main tuh. Dilipat bolak-balik. Terus sampai dia habis. Nah, setelah dilipat-lipat hasilnya seperti ini adik-adik. Bisa ya dilipat kecil. Langkah selanjutnya adalah kita ambil bagian sisa potongan tadi. Nah, kalian gulung ya adik-adik. Gulung untuk menjadi tangkainya. Setelah digulung hasilnya seperti ini adik-adik. Sekarang kita taruh di bagian tengah seperti ini. Nah, kalian rekatkan, boleh pakai lem, double tip atau apapun ya adik-adik. Nah, tangkainya kalian tarik ke bawah. Tuh. Lalu kembangkan daunnya. Ini boleh dipelintir. Nah, supaya tangkainya kuat. Jadi deh daun palem kita. Ingat tadi apa kata Inang di dalam khotbah? Daun palem itu melambangkan kemenangan. Jadi buat adik-adik yang menyambut Yesus dalam hidupnya harus hidup dalam kemenangan atau dalam sukacita. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Dah. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang tibalah saatnya kita untuk merespon firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyikan ya adik-adik? Inang ajak kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.